Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh barokah ini kita semuanya dapat berkumpul, dapat bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Masih tetap semangat ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu saat ini, semoga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam bab 1 yang berjudul Indahnya Saling Menghormati. Silakan untuk buka bukunya. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, silakan dibuka. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah membuka bukunya soal Kafirun, silakan nanti kita akan bacakan bersama-sama. Kalau yang belum punya bukunya, boleh menggunakan juz amanya, ya. Oke, baik, kita baca bersama-sama ya. Dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Siap? Oke? Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, nanti di rumah boleh dibacakan masing-masing dan dihafalkan ya. Semoga anak-anak semuanya kalau sudah kelas 6 insyaallah sudah hafal dengan surah Al-Kafirun ini. Nah, arti dalam surah Al-Kafirun yaitu ayat yang pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang keduanya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempatnya wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima wala antum 'abiduna ma
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kafirun ini Bapak akan bisa menjelaskan sedikit ya, bahwa dia dinamakan dengan surat Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama pada surat Al-Kafirun ini ya. Kemudian surah Al-Kafirun juga adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Ayatnya berjumlah 6 ayat. Nah, anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran itu yang sering kita baca ya, tiap hari itu kita baca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu terdiri dari berapa juz? Ya, 30 juz ya, 30 juz. Berapa surah? Ayo, ada yang ingat? Berapa surah dalam Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada berapa? Ada 114 surah. Berapa ayat? Ayo, ingat ya. Berapa ayat? Masih ada yang belum tahu ya? Atau masih ada yang lupa? Dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berjumlah 6.666 ayat. Baik, Bapak ulang kembali. Jadi dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun ini juga tergolong dalam surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ayo. Nah, baik, Bapak ceritakan sedikit. Allah menurunkan Al-Quran itu di 2 tempat, di Mekah dan di mana satu lagi? Ya, di Madinah. Surat Al-Kafirun ini termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Maksudnya adalah dia diturunkan di kota Mekah. Jadi surah-surah yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan dengan Makkiyah. Apa itu cirinya surah Makkiyah? Di antaranya surahnya rata-rata pendek. Al-Kafirun pendek kan, cuma 6 ayat. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan yang lain-lainnya. Dan surat surat yang diturunkan di Mekah ini juga dia tentang mengeksakan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, sedangkan surat yang diturunkan di Madinah dinamakan surat apa? Madaniyah. Ya, dinamakan dengan surat Madaniyah. Cirinya diantaranya suratnya panjang-panjang, ya. Karena Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka sebagian surat diturunkan juga di Madinah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun ini juga mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Nah, oleh Rasulullah mereka dipersilakan untuk beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi, ketika Rasulullah SAW awal berdakwah di kota Mekah, ya, itu kan ditentang oleh kaum kafir di Quraisy, ditentang oleh kaumnya. Ya. Mereka putus asa bagaimana cara menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka terpikir ide, wahai Muhammad. Nah, kalau bahasa kitanya, wahai Muhammad, cemane kalau kita ibadah ini kami juga mengikuti cara kamu juga mengikuti cara kami, kata kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tidak mau, ya. Rasul tidak mau. Silakan kalau kalian mau beribadah sesuai dengan agama kalian.
Ibadahnya kaum kafir Quraisy seperti apa? Mereka menyembah berhala. Jadi di sekeliling Makkah itu, di dalam kota Mekah itu, dalam Ka'bah itu, dekat Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala, ya. Itu yang mereka sembah. Ya, patung. Rasulullah tidak mau. Ya. Rasulullah tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Kafirun ini juga ia dinamakan juga dengan surat Al-Ibadah. Kenapa disebut dengan surat Al-Ibadah? Nah, karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak akan beribadah kepada berhala yang disembah oleh orang kafir. Nah, jadi surah Al-Kafirun ini salah satunya mentauhidkan kita untuk tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah kepada yang lain. Misalnya nyembah patung, ya, ataupun menyembah pohon, menyembah batu, itu namanya syirik, teman-teman sekalian. Syirik itu dosa besar. Ya, dosa besar sekali. Jadi kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah menyembah selain Allah, maka kita termasuk orang yang syirik. Syirik itu dosa besar, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Kafirun ini juga ia dinamakan dengan surat Ad-Din. Sebagaimana ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Din, agama, ya. Jadi kita sama juga saat ini. Kalau orang lain ya silakan. Mereka mau beribadah seperti orang Kristen mau beribadah agama mereka, silakan, mereka setiap hari Minggu, ya. Kemudian orang Cina, Konghucu, silakan. Buddha, Hindu, silakan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, ya, bagiku untukku agamaku. Kita jangan mengikuti agama mereka, jangan sampai nanti kita ketika mereka ke gereja kita ikut. Itu bukan yang namanya indahnya toleransi, ya. Bukan indahnya toleransi, bukan seperti itu toleransi. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk surat Al-Kafirun ini ia dinamakan dengan surat Al-Ibadah dan juga selain itu dinamakan pula dengan surat Ad-Din. Mungkin untuk pertemuan pertama ini Bapak kira cukup. Insya Allah nanti kita sambung selanjutnya, ya. Untuk pertemuan pertama ini silakan nanti dibaca kembali surat Al-Kafirunnya anak-anakku sekalian. Jadi Bapak kira cukup dulu untuk pertemuan pertama ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Tapi jangan lupa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu merupakan kedaipan Bapak sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.